Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Mr. Sokin ya. Hari ini kita akan melakukan pembahasan soal gaya yang merupakan materi fisika kelas 8. Ayo kita langsung saja ke soal pertamanya. 3 buah gaya yaitu P 15 Newton ke timur dan 24 Newton ke barat. Tentukan besar dan arah P agar resultan gaya tersebut adalah 0. Jadi pertama kita buat dulu diketahuinya, yaitu F1 nya P, kemudian F2 nya adalah 15 Newton ke timur, F3 nya adalah 24 Newton ke barat, dan sigma F nya adalah 0. Selanjutnya ditanya adalah berapa nilai P nya dan tentunya berapa arahnya. Jadi kita akan menjawab. Untuk mempermudah jawaban kita, maka kita tentukan dulu arah timur itu melambangkan positif dan barat itu negatif, sehingga F2 nya menjadi positif 15 Newton dan F3 nya adalah minus 24 Newton. Cukup jelas ya. Kita akan masukkan ke sigma F sama dengan 0, itu berarti F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan 0 ya. Kita masukkan datanya P tambah 15 kurang 24 sama dengan 0 ya. Ini sudah ada di sini. Selanjutnya menjadi P kurang 9, 15 kurang 24 dalam min 9 ya. Berarti P nya min 9 dipindahkan, di P sama dengan 9 Newton. Jadi karena dia bernilai positif ya, maka arahnya ke timur. Untuk ini cukup jelas ya. Baik, kita akan coba ke soal berikutnya lagi, yaitu sebuah lokomotif bermasa 100.000 kg melaju dengan resultan gaya 250 kN. Berapakah percepatan yang dialami lokomotif itu? Jadi seperti biasa kita buat dulu diketahuinya adalah massa 100.000 kg, kemudian gaya 250 kN, kita ubah ke Newton menjadi kali 1000 ya, yaitu 250.000 Newton. Dan yang ditanya adalah percepatan atau A. Kita akan masukkan rumusnya, yaitu ikuti rumus hukum Newton kedua ya, yaitu percepatan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa, sehingga dapat dibuat A sama dengan F per M. Kita masukkan datanya, F nya 250.000 per 100.000, kita coret angkanya ya, sehingga menjadi 2,5 meter per second kuadrat. Kita lanjut nomor berikut. Gaya 50 Newton digunakan untuk menarik benda 10 kg sepanjang meja datar. Jika gaya gesekan 18 Newton yang menghambat gerak benda itu, tentukan percepatan benda. Berarti di sini ada dua gaya nih ya. Pertama kita buat dulu F1 nya adalah 50 Newton. Kemudian F2 nya karena gesekan dia minus ya, berlawanan, yaitu minus 18 Newton. Kemudian ini arahnya berlawanan ya. Selanjutnya lagi masanya 10 kg. Yang ditanya adalah percepatan. Jadi kita akan menjawab dengan sigma F sama dengan M kali A ya, karena dia ada dua gaya, berarti F1 tambah F2 ya, yaitu 50 kurang 18 menjadi 10 kali A. Kemudian 32 sama dengan 10 kali A, sehingga A menjadi 32 per 10, A adalah 3,2 meter per second kuadrat. Cukup jelas ya. Baik, soal berikutnya. Sebuah resultan gaya 4,2 kN dikerjakan pada mobil 1500 kg yang sedang diam. Tentukan percepatan mobil. Yang pertama ya, yang kedua kecepatan mobil setelah bergerak 10 second. Diketahui F 4,2 kN, kemudian ini diubah kali 1000 ya, menjadi 4200 Newton. Kemudian massa 1500 kg. Kemudian diam ya, kecepatan diam berarti V0 nya adalah 0 dalam keadaan diam ya, jelas di soal diam. Ditanya adalah percepatan, kemudian kecepatan setelah bergerak 10 second, berarti T nya 10 second ya. Berarti ditanya adalah pertama adalah A, percepatan, yang kedua adalah kecepatan mobil setelah dia 10 second. Oke, jelas ya. Baik, kita akan mulai menjawab dengan A sama dengan F per M, yaitu sesuai dengan hukum Newton kedua. Kita masukkan datanya,
F-nya 4200, M-nya 1500 ya. Kita coret nolnya. Kemudian diperkecil bagi dengan angka 3 ya. 3, jadi 42 bagi 3 adalah 14, 15 bagi 3 itu 5 ya. Jadi 14 ke 5 adalah 2,8 meter per second kuadrat. Dan selanjutnya karena kita mencari kecepatan akhir, berarti kita gunakan rumus GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan, yaitu VT sama dengan V0 tambah AT, di mana V0 nya adalah 0, A-nya 2,8 dan T-nya 10 ya. 2,8 kali 10 adalah 28 tambah 0 ya, berarti VT nya adalah 28 meter per second. Bisa ini ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Tentukan berat sebuah benda yang masanya 250 mg di bumi ya, di bumi dengan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Jadi ini kita akan buat diketahuinya massa ya. Massanya adalah 250 mg. Kita ubah ke kilogram, berarti kita bagi dengan 1 juta ya, sehingga menjadi 0,00025 kg ya. Jadi kita melakukan pemunduran angka sebanyak 6 digit ya. Jadi 0,00025 kg. Oke, gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, dan ditanya adalah berat ya, berarti W. Maka kita guna rumusnya W sama dengan M kali G ya. Masukkan datanya 0,00025 kali 9,8 sehingga menghasilkan 0,00245 Newton. Ya, ini dia. Ya, lanjut soal terakhir. Sebuah kubus logam memiliki massa jenis 7000 kg per meter pangkat 3, memiliki panjang rusuk 3 cm. Tentukan massa dan berat kubus itu di bumi. Nah, ini di bumi nih. Berarti pertama buat dia diketahuinya rho adalah 7000 kg per meter pangkat 3, kemudian R-nya 3 cm. Lanjut kita ubah ke meter nih ya, bagi 100 0,03 meter. Selanjutnya adalah karena ini kita perlu tahu massa, berarti M, dan juga W. Oke, berarti sekarang kita akan jawab. Kita mulai dari volume. Kenapa? Karena rho itu adalah M per V kan, berarti volume ya, volume kubus rumusnya adalah rusuk pangkat 3 ya, berarti 0,03 pangkat 3, berarti 0,03 kali 0,03 kali 0,03 menjadi 0,00027 meter pangkat 3 ya, 0,00027 meter pangkat 3. Selanjutnya kita akan masukkan rumus massa jenis rho sama dengan M per V ya, ini adalah materi kelas 7. Jadi kita masukkan datanya sehingga mendapat M berarti rho kali V, rho nya 7000, V nya adalah 0,00027, kita kalikan menghasilkan 0,189 kg. Kita boleh ubah juga ke gram ya, yaitu menjadi kali 1000, yaitu 189 gram. Oke, yang kedua dia akan adalah berapa berat ya, gaya berat. Berarti berat adalah W M kali G. Kita karena M nya menggunakan MKS, maka untuk massanya kita pakai 1 kg, yaitu 0,189 dikalikan dengan 9,8 sehingga menghasilkan 1,8522 Newton. Kita bulatkan aja menjadi 1,9 Newton. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.